Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam video ini kami dari kelompok 6 Statistik Pendidikan kelas B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menyampaikan materi tentang analisis korelasi. Namun sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya Sabila Fadita Putri, Talita Anggi Pramarta, Daisy Restu Rosalina Al-Muslimah, Yuniar Nur Imamah, Aulia Kurnia Fadila, Nabila Oktikasari, dan Rodiatul Munawaroh. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasan. Yang pertama adalah tentang penentuan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo dan tesis. Hupo yang berarti sementara dan tesis yang berarti pernyataan atau teori. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis berarti pernyataan atau teori sementara dari sebuah permasalahan yang masih bersifat praduga, karena masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui proses penelitian. Melanjutkan materi sebelumnya mengenai pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan atau pendapat dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil dari pengujian tersebut dapat dinyatakan secara statistik. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya mengenai pengertian hipotesis, maka pernyataan dalam sebuah hipotesis masih tergolong lemah. Supaya pernyataan dalam hipotesis tidak diragukan, maka secara statistik dapat dilakukan pengumpulan data dan pengujian. Dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis, maka dapat diputuskan apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak. Pengambilan keputusan hipotesis dapat diterima jika data memberikan bukti untuk menolak. Sebaliknya, keputusan hipotesis ditolak jika data memberikan bukti untuk menolak hipotesis. Ya, seperti gambar yang sebentar lagi akan saya tampilkan. Pernyataan tentang karakteristik populasi disebut hipotesis statistik. Diterima atau tidak diterima dievaluasi dengan data observasi. Pernyataan benar dan salah. Jadi ada dua hipotesis di sini, yakni benar dan salah. Nah, proses untuk sampai pada pilihan atau kesimpulan tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Berdasarkan data observasi pengambilan keputusan harus menyimpulkan menolak H1. H diterima, H didukung kuat oleh data. Tidak menolak H1, H ditolak, H tidak didukung oleh data. Dalam gambar, benar disimbolkan dengan H, sementara H1 adalah pernyataan salah. Berdasarkan data observasi 1, menolak H1 artinya menolak pernyataan salah. Pernyataan benar diterima, artinya H benar didukung oleh data yang kuat. 2. Sebaliknya, jika tidak menolak pernyataan salah, artinya pernyataan benar ditolak karena tidak didukung oleh data yang kuat. Itu berdasarkan gambar yang ada tadi. Kemudian, saya akan melanjutkan mengenai kriteria hipotesis yang baik menurut Nazir dalam Samuel 2016. Pertama, harus menyatakan hubungan. Kedua, harus sesuai dengan fakta. Ketiga, harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Keempat, harus dapat diuji. Kelima, harus sederhana. Dan keenam, harus bisa menerangkan fakta. Prosedur pengujian hipotesis terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. Ada 2 jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol yang disimbolkan dengan H0, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Yang kedua adalah hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1 atau HA kecil, adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan dari hipotesis nol. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi terhadap kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Di dalam taraf nyata, besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Langkah yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. H0 atau hipotesis 0 diterima apabila nilai uji statistiknya lebih kecil
atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis atau berada di luar nilai penolakan. A0 ditolak jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel atau nilai uji statistik berada di dalam nilai kritis. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai uji statistik, merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Langkah yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan, yaitu penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis nol sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi sederhana. Korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, hubungan antar dua variabel, dan yang kedua, bagaimana hubungan dua variabel tersebut. Keeratan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya biasa disebut dengan koefisiensi korelasi yang biasa ditandai dengan R. Selanjutnya, hubungan antar variabel. Kekuatan hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Koefisien korelasi ini memiliki nilai antara min 1 dan plus 1, kurang lebihnya min 1 kurang dari koefisien korelasi kurang dari plus 1, dengan arti yaitu 1. Jika koefisien korelasi positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ini ke plus 1, maka semakin kuat korelasinya, dan begitupun sebaliknya. Kedua, jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ini ke min 1, maka semakin lemah korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, jika koefisien korelasi ini bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Dan yang keempat, jika koefisien korelasi bernilai plus 1 atau min 1, maka variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Nilai-nilai dari koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel. Berikut adalah patokan dari nilai-nilai koefisien korelasi tersebut. Yang pertama, koefisien korelasi sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Yang kedua, koefisien korelasi lebih dari 0 kurang dari sama dengan 0,20, artinya korelasi sangat rendah atau lemah sekali. Yang ketiga, koefisien korelasi lebih dari 0,20 kurang dari sama dengan 0,40, artinya korelasi rendah atau lemah tapi pasti. Yang keempat, koefisien korelasi lebih dari 0,40 kurang dari sama dengan 0,70, artinya korelasi yang cukup berarti. Yang kelima, koefisien korelasi lebih dari 0,70 kurang dari sama dengan 0,90, artinya korelasi yang tinggi atau kuat. Yang keenam, koefisien korelasi lebih dari 0,90 kurang dari 1,00, artinya korelasi yang sangat tinggi atau kuat. Yang terakhir, koefisien korelasi sama dengan 1,00, artinya korelasi yang sempurna. Selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar menunjukkan apa yang diukur. Misalnya, jika ada anak balita dengan berat 20 kg, maka timbangan yang digunakan untuk menimbang anak tersebut akan menunjukkan ke angka 20 kg, bukan ke 19 atau 18 kg.
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Alat ukur dikatakan reliable jika menunjukkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Misal, tinggi seorang anak diukur dengan meteran kayu dan pengukuran dilakukan berkali-kali, maka hasilnya akan tetap atau tidak berubah. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan sebuah studi yang membahas mengenai seberapa kuat derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan pada derajat hubungan linear antara dua buah variabel atau lebih. Ukuran derajat hubungan ini disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah biasa dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Arah hubungan positif berarti apabila nilai variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lain. Apabila nilai variabel diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Sebaliknya, arah hubungan negatif berarti apabila nilai variabel ditingkatkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Apabila diturunkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lain. Koefisien korelasi berdasarkan data sampel dinotasikan dengan R. Sedangkan koefisien korelasi untuk data populasi dinotasikan dengan rho. Berikut adalah rumus untuk menghitung koefisien korelasi. Kedua yakni statistik uji dengan rumus T hitung sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat dengan kriteria uji tolak H0 jika T hitung kurang dari T 1 min setengah alfa atau T hitung lebih dari T 1 min setengah alfa. Untuk kondisi lain, H0 diterima. Yang ketiga yakni tolak H0 jika nilai signifikan kurang dari alfa sama dengan signifikansi. Untuk kondisi lain, H0 diterima. Dan langkah yang ketiga adalah menghitung koefisiensi korelasi berganda dengan rumus RY R1 X2 sama dengan akar RY X1 kuadrat ditambah 2 RY X2 dikurangi 2 RY X1 kali RY X2 kali RY Rx1 X2 per 1 min Rx1 X2 kuadrat dengan menguji keberartian koefisiensi korelasi berganda dengan memperhitungkan hipotesis statistik H0 banding rho Yx1 X2 sama dengan 0 lawan H1 banding rho Yx1 X2 tidak sama dengan